Bab 301, Boneka Orc. Semburan cahaya putih melintas, dan Lin Chen dan yang lainnya membuka mata mereka lagi, dan apa yang mereka lihat adalah sebuah kotak besar. Apakah ini lantai 5? Lin Chen menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Alun-alun ini sangat besar, panjangnya ribuan kaki dan lebarnya ribuan kaki. Di luar alun-alun terdapat kabut hitam yang sangat pekat, sama persis dengan kabut hitam di lantai 4, namun nampaknya ada penghalang di dalam alun-alun untuk melindungi kabut hitam tersebut. Yang paling penting adalah semua orang melihat sekilas pintu masuk ke lantai 6. Di tengah alun-alun terdapat sebuah platform batu besar yang merupakan pintu masuk menuju lantai 6. Namun di sekitar platform batu tersebut terdapat 6 buah boneka setengah manusia setengah binatang yang berdiri setinggi 1 kaki. 6 boneka mengelilingi platform batu dari bentuk heksagonal dan berdiri di sana dengan tenang tak bergerak seolah merasakan kedatangan Lin Chen dan yang lainnya. Mata biru muda ke-6 boneka itu bersinar terang. Melihat pintu masuk ke lantai 6 berada di tengah alun-alun, Suge Hong dan yang lainnya memasang ekspresi keheranan di mata mereka. Dari lantai 1 hingga lantai 4 balai warisan, pintu masuk ke lantai berikutnya di setiap lantai sangat tersembunyi, dan tempat di mana pintu masuk itu berada juga merupakan tempat paling berbahaya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pintu masuk ke lantai 6 tepat di sebelahnya, di depanmu. Semua orang bersemangat membayangkan mencapai lantai 6. Alasan mengapa mereka datang ke aula warisan dengan susah payah adalah untuk mendapatkan warisan di dalamnya. Sekarang mereka akhirnya mencapai lantai 5 dan hendak memasuki lantai 6. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, ke-6 boneka itu tidak mudah untuk dipusingkan. Jiang Yuexing melihat ke-6 boneka di sebelah platform batu. Ke-6 wayang ini jelas bukan wayang biasa, tubuh bagian atas berbentuk binatang dan tubuh bagian bawah berbentuk manusia, ada yang memegang pedang atau pedang lebar, ada yang menggunakan telapak tangan langsung, dan ada pula yang menggunakan cakar tajam seperti kekerasan kecil. Beruang. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit, ada 5 orang di pihak kita ditambah si kecil, totalnya ada 6, dan ada juga 6 boneka orc di samping, dan senjata yang mereka gunakan persis sama dengan milik kita. Dengan kata lain, ada puluhan ribu tahun, atau bahkan puluhan tahun. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada 6 boneka setengah binatang di sini. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Chen. Memang, seperti yang dikatakan Lin Chen, ada 6 boneka orc di sini yang memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Ketika mereka memasuki aula warisan, total ada 9 orang dan 1 binatang. Xia Su meninggal di lantai pertama, dan Chen Kexin, Tang Rou, dan Wan Renfeng meninggal di lantai 4. Oleh karena itu, ketika mereka mencapai lantai 5, mereka hanya ada 5 orang dan 1 binatang yang jatuh. Yang menjaga pintu masuk ke lantai 6 hanyalah 6 boneka orc. Jadi, jika 7, atau bahkan 8, 9, atau 10 orang memasuki lantai 5, apakah boneka orc yang menjaga pintu masuk lantai 6 akan menjadi nomor yang sesuai? Seseorang dengan sengaja menempatkan 6 boneka orc di sini. Setelah analisis yang cermat, Suge Hong dan yang lainnya menerima informasi yang mengejutkan. Dengan kata lain, seluruh aula warisan ada di tangan orang itu, dan setiap gerakan yang dilakukan Lin Chen dan yang lainnya di aula warisan diketahui oleh orang itu. Jika itu masalahnya, itu akan sangat buruk. Jiang Yue sedikit mengernyit. Mampu mengendalikan seluruh aula warisan, bisa dibayangkan betapa kuatnya orang itu. Suge Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, kita telah mencapai tingkat ke-5 lapisan, lalu kita harus terus berjalan. Alasan pihak lain menaruh 6 boneka orc di sini pasti untuk menguji kita. Ada 108 warisan di lantai 6 aula warisan, tetapi jika Anda ingin mendapatkan warisan di tingkat ke-6, Anda harus melewati 5 lantai pertama terlebih dahulu. Dengan kata lain, 5 lantai pertama dari aula warisan adalah untuk menguji kita untuk melihat apakah kita telah memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Tingkat pertama, kedua dan ketiga menguji kekuatan kita, tingkat keempat menguji kemauan kita, lalu apa yang diuji oleh tingkat kelima? Zhang Qishui juga menganalisis. Suge Hong dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Lin Chen juga mengangguk. Sebelum memasuki aula warisan, Lin Chen menyimpulkan bahwa 5 lantai pertama aula warisan akan mengujinya, tetapi apa tes spesifiknya, itu adalah tidak diketahui pada saat itu. Saya belum memasuki aula warisan, jadi saya tidak tahu. 3 lantai pertama menguji kekuatan, keberanian, dan pikiran prajurit, dan lantai 4 menguji kemauan prajurit. Lagi pula, yang hitam kabut di lantai 4, jika kemauan tidak kuat, orang yang baru masuk mungkin menjadi monster humanoid yang tidak rasional. Bahkan, jika Suge Hong dan yang lainnya memiliki hati untuk mengejar puncak seni bela diri dan memiliki kemauan yang sangat kuat, mereka hampir mati. Karena tingkat keempat menguji kemauan prajurit, jadi apa ujian ke-6 boneka di lantai 5 ini? 5 orang dan 1 binatang saling memandang, lalu duduk bersila dalam pemahaman diam-diam, dengan mata sedikit ditutup.
6 boneka orc yang menjaga pintu masuk ke lantai 6 jelas bukan boneka biasa, dan Sugehong dan yang lainnya semuanya terluka saat ini bukan waktunya untuk berurusan dengan 6 boneka orc ini. Terlebih lagi, sudah ada banyak kabut hitam mengalir ke tubuh mereka di tingkat keempat, meskipun mereka telah meninggalkan tingkat ketiga saat ini. Di lantai 4, tidak ada lagi kabut hitam yang mengalir ke tubuh mereka. Mereka hampir tidak bisa menekannya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu berdampak besar pada mereka. Untungnya, keenam boneka orc tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Chen dan yang lainnya, sehingga mereka kelompok juga dapat memiliki waktu untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan mengeluarkan kabut hitam dari tubuh mereka. Ho! Beruang kecil kekar itu meraung, dan setelah melirik salah satu dari 6 boneka orc yang menggunakan senjata cakar, ia menggembungkan dan merentangkan cakarnya. Cakar anak itu sangat tajam. Bersinar dengan cahaya putih keperakan, tapi cakarnya setengah orc sangat redup. Beruang kecil yang kejam itu membandingkannya, dan setelah melihat bahwa cakar yang terakhir tidak setajam miliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit menghina. Luangkan waktumu, anak kecil. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit pada beruang kecil yang kejam itu. Prioritas utama adalah menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Raungan. Beruang kecil yang kejam itu menganggukkan kepalanya yang besar, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kabut hitam tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Setelah terlempar keluar dari tubuhnya, kabut hitam dipaksa keluar dari tubuhnya, dan segera berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Di sampingnya, Sugehong dan yang lainnya juga berada menggunakan esensi sejati dantian untuk memaksa keluar kabut hitam dari tubuh. Melihat adegan ini, Lin Chen juga menyilangkan kakinya. Lalu dia duduk dan menutup matanya. Ketika dia berada di lantai 4, meskipun Lin Chen menyatukan warna hitam lembut kabut di dantiannya 2 kali berturut-turut, sejumlah besar kabut hitam diserap oleh Xiaoding dan menetap di dantiannya. Lin Chen juga penting untuk mengintegrasikan kabut hitam lembut ini ke dalam kekuatan jiwa. Lin Chen dengan terampil mengendalikan kekuatan jiwa. Ada keheningan yang mematikan di alun-alun di lantai 5, dan suasananya sangat sunyi. Dalam suasana mati ini, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari berlalu, dan sebagian besar luka Lin Chen telah pulih, dan dia pada dasarnya telah mencapai kekuatan puncaknya. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan boneka orc ini. Lin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke 6 boneka yang berdiri tak bergerak di samping platform batu. Bang! Pedang roh sejati telah terhunus. Mendengar suara pedang roh sejati terhunus, Sugehong, Deng Wuqing, Jiang Yue, Zhang Qishui dan Xiao Baoxiong semuanya membuka mata mereka dan berdiri dari tanah. Seperti Lin Chen, Sugehong dan yang lainnya telah memulihkan sebagian besar luka mereka dan kekuatan mereka pada dasarnya telah pulih. 5 orang dan 1 binatang penuh energi, dan mereka melihat ke 6 boneka orc di seberangnya dengan semangat tinggi. Semuanya, boneka setengah orc ini berhubungan dengan kita. Boneka setengah orc di tengah yang memegang pedang berhubungan dengan Lin Chen, dan boneka yang memegang pedang di sebelahnya berhubungan dengan Deng Wuqing. Kata Sugehong dalam suara nyaring, tidak banyak omong kosong. Dia mengatakan bahwa pintu masuk ke lantai 6 aula warisan ada tepat di depan kita. Selama kita melewati level ini, kita bisa memasuki lantai 6 untuk menerima warisan. Semuanya, itu waktunya mengambil tindakan. Dengan itu, Sugehong melangkah maju dan merentangkan tangannya, melangkah menuju salah satu boneka orc yang menyerang dengan telapak tangannya. Berderit, berderit, berderit. Sugehong baru saja berada dalam jarak 100 kaki dari boneka orc, ketika lampu hijau aneh menyala di mata boneka orc, dan kemudian tubuhnya yang berderit mulai bergerak. 5 boneka orc lainnya sepertinya tidak merasakan Sugehong dan tetap tidak bergerak. 6 boneka orc, 1 untuk setiap orang. Siapapun yang berada dalam jarak 100 kaki dari boneka orc akan diserang oleh boneka orc. Lin Chen menggerakkan langkahnya dan melangkah lurus menuju boneka orc yang memegang pedang panjang. Bab 302, jika kamu bisa melakukannya. Aku juga bisa. Boneka orc yang berjalan lurus ke arah Lin Chen adalah satu-satunya di antara 6 boneka orc yang memegang pedang, tingginya 1 kaki dan bertubuh besar, di tangan kanannya memegang pedang panjang 2 meter. Panjang dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Berderit, berderit, berderit. Lin Chen baru saja mendekati boneka setengah orc yang memegang pedang dalam jarak 100 kaki, dan boneka setengah orc segera mulai bergerak, berbalik dan menghadap kepala Lin Chen, dan perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Potong. Melihat adegan ini, Lin Chen menebas boneka orc dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Pedang Lin Chen tampak biasa saja. Dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, dia juga tidak menyembunyikan setengah dari niat pedangnya. Namun, Anda harus tahu bahwa kebugaran fisik Lin Chen sangat kuat saat ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, dia masih bisa menimbulkan kerusakan parah dengan satu pedang.
Hampir segera setelah Lin Chen memotong pedangnya, boneka setengah orc di sisi berlawanan juga segera memotong pedang panjang di tangannya. Cici. Tebasan pedang boneka setengah orc itu juga biasa saja. Tampaknya hanya pukulan acak, tapi pukulan biasa beberapa kali lebih kuat dari Lin Chen dalam hal momentum. Bahkan udara dipotong dengan suara ci. Ledakan. Pedang roh sejati dan pedang panjang boneka setengah orc berpotongan kuat, dan suara tumpul terdengar. Lin Chen hanya merasakan kekuatan besar datang dari pedang roh sejati. Kekuatan besar ini tidak besar, tetapi sedikit lebih kuat dari kebugaran fisik Lin Chen, mencapai kekuatan 400.000 kilogram. Kekuatan besar ini bekerja pada Lin Chen, membuat Lin Chen mundur beberapa langkah. Kekuatan fisik mencapai 400.000 kilogram, dan kekuatan pedang barusan juga sangat kuat. Lin Chen sudah dirugikan dengan pukulan tadi. Melihat Lin Chen diusir, boneka setengah orc itu mengambil langkah maju dan menebas Lin Chen lagi, dengan pedang yang tampaknya biasa-biasa saja. Huff. Lin Chen bersenandung, memegang gagang pedang roh sejati erat-erat dengan tangan kanannya dan dengan cepat mengayunkannya, taklukkan iblis. Dia menggunakan bentuk pertama dari seni pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis, dan segera seekor ular piton raksasa sepanjang ratusan meter muncul dari udara tipis di depan pedang roh sejati. Di atas pedang, dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit boneka orc itu dengan keras. Bang-bang. Ular piton raksasa di pedang roh sejati menggigit keras pedang panjang boneka setengah orc itu. Dengan dua poni, yang terakhir langsung terkena pukulan Lin Chen dan dengan keras didorong mundur lebih dari 10 meter. Melihat pedang roh sejati di tangan Lin Chen, lampu hijau aneh melintas di mata boneka setengah orc, dan kemudian mengambil langkah maju lagi, mengayunkan pedang di udara sejenak, dan menebas Lin Chen dengan satu pedang. Aduh. Boneka setengah orc itu menebas dengan pedangnya, dan segera seekor ular piton raksasa sepanjang hampir 1 kilometer muncul di pedang panjangnya dari udara tipis. Ular piton raksasa itu meraung, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Lin Chen dengan keras. Bagaimana mungkin? Mata Lin Chen langsung melebar ketika dia melihat boneka orc melakukan gerakan ini, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tak jauh dari situ, Deng Wuqing, Jiang Yue, Zhang Qishui dan Xiao Baoxiong yang tidak terburu-buru menyerang boneka orc, juga terlihat kaget dan tidak percaya saat melihat pemandangan ini. Bukankah gerakan yang digunakan boneka setengah orc sekarang adalah gerakan pertama dari teknik pedang penakluk iblis yang baru saja digunakan Lin Chen untuk menaklukkan iblis? Dan dibandingkan dengan langkah pertama Lin Chen untuk menaklukkan iblis dengan teknik pedang iblis, eksekusi boneka orc lebih sempurna, ular piton raksasa yang kental itu panjangnya hampir 1 kilometer. Tidak ada waktu untuk memikirkan mengapa boneka orc seni bela diri dapat digunakan, Lin Chen benar-benar memilikinya di tangannya. Pedang roh itu mengayun dengan cepat dan menusuk ke depan secara diagonal. Bunuh iblis itu. Menghadapi jurus pertama boneka orc untuk menundukkan iblis dengan teknik pedang iblis, Lin Chen tidak berani gegabah sama sekali. Anda harus tahu bahwa ular piton raksasa yang dipadatkan oleh teknik menundukkan iblis yang digunakan oleh panjangnya hampir 1 kilometer. Ho. Segera, seekor naga sepanjang beberapa ratus meter muncul dari udara tipis. Ia juga membuka mulutnya untuk menggigit ular piton raksasa yang dilepaskan oleh boneka orc. Gemuruh. Seekor naga yang panjangnya ratusan meter dan seekor ular piton raksasa yang panjangnya hampir 1 kilometer terjalin di udara, saling menggigit. Ketika kedua raksasa itu menyerang satu sama lain, pedang roh sejati Lin Chen juga bertabrakan dengan pedang panjang boneka orc. Gemuruh besar terdengar, dan saat berikutnya, Lin Chen dan boneka setengah orc mundur 10 langkah. Hasil pertempuran antara dua raksasa di udara juga keluar pada saat ini. Ular piton raksasa tersebut menggigit kepala naga, dan ekor raksasa naga tersebut juga menyerang pinggang ular piton raksasa tersebut. Kedua raksasa tersebut menghilang pada saat yang bersamaan. Terbagi rata, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Meskipun serangan ini seimbang, Anda harus tahu bahwa Lin Chen menggunakan bentuk kedua dari seni pedang penakluk iblis untuk membunuh iblis, sedangkan boneka orc menggunakan bentuk pertama dari seni pedang penakluk iblis untuk membunuh iblis. Secara logika, bentuk kedua lebih baik kekuatannya jauh lebih kuat daripada langkah pertama, tetapi hasil pertempuran terbagi rata. Serangan pembunuhan iblis Lin Chen gagal menekan serangan pembunuhan iblis boneka orc. Wajah Lin Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Boneka setengah orc tidak hanya mampu menggunakan gerakan pertama teknik pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis, tetapi kekuatan yang diberikannya lebih kuat daripada penggunaan gerakan ini oleh Lin Chen. Setelah bertarung dengan Lin Chen, boneka setengah orc melihat pedang roh sejati di tangan Lin Chen, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang aneh lagi. Kemudian, ia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat pedang roh sejati di tangannya lagi. Raungan. Saat boneka orc menyerang, seekor naga sepanjang hampir 1 kilometer muncul dari udara tipis. Ini. Lin Chen tercengang saat dia melihat gerakan yang dilakukan oleh boneka setengah orc.
Boneka setengah orc menggunakan gerakan kedua dari teknik pedang penakluk iblis untuk membunuh iblis, dan melakukan gerakan ini lebih sempurna daripada Lin Chen, dan naga yang kental itu sebenarnya memiliki panjang 1000 meter. Apa yang terjadi? Lin Chen tidak berpikir itu adalah suatu kebetulan. Boneka setengah orc ini kebetulan mengetahui seni pedang iblis. Terlebih lagi, itu hanyalah boneka tanpa kecerdasan. Bagaimana ia bisa belajar seni bela diri? Meski terkejut di dalam hatinya, Lin Chen tidak berani gegabah menghadapi bentuk kedua teknik pedang penakluk iblis yang dilakukan oleh boneka setengah orc. Serahkan iblis itu. Melihat naga sepanjang hampir 1 kilometer yang dipadatkan oleh boneka orc, Lin Chen tahu bahwa jika dia juga menyerang dengan bentuk kedua dari pedang penakluk iblis, dia akan dikalahkan sepenuhnya. Segera, naga sungguhan yang panjangnya ratusan meter mengembun di udara. Begitu naga asli muncul, kekuatan naga langsung menyelimuti naga itu. Namun, menghadapi kekuatan naga asli, naga itu terkondensasi oleh boneka setengah orc. Sama sekali tidak malu-malu. Sebaliknya, ia mengaum dengan marah dan menyerang naga asli. Bang bang bang. Pedang roh sejati Lin Chen sekali lagi menyerang dengan pedang panjang boneka setengah orc. Wajah Lin Chen menjadi pucat dan tubuhnya dengan keras mundur ke belakang. Boneka setengah orc juga mundur 10 langkah. Hampir di saat yang sama, naga asli dan naga di udara menghilang dalam sekejap. Masih seimbang. Tetapi meskipun gerakan ini seimbang, Lin Chen sangat takjub, gerakan pertama boneka setengah orc sama kuatnya dengan gerakan kedua saya, dan gerakan kedua sama kuatnya dengan gerakan ketiga saya. Sambil kagum pada hatinya, kekuatan jiwa Lin Chen dengan cepat menyelimuti boneka orc yang berdiri di seberangnya. Kemudian mereka melihat kilatan cahaya hijau berkedip di mata boneka setengah orc yang menatap Lin Chen, lalu melangkah maju dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Yin. Naga asli sepanjang 1000 meter muncul. Melihat naga asli di udara, Lin Chen terkejut, boneka setengah orc ini, setelah melihat saya menggunakan teknik pedang iblis, benar-benar dapat mempelajarinya. Dan kekuatan yang digunakannya lebih kuat dan lebih sempurna. Lin Chen berpikir cepat dalam benaknya. Mengingat kembali adegan ketika boneka orc melakukan gerakan pertama, kedua dan ketiga dari teknik pedang penakluk iblis tadi, pikirannya dengan cepat teringat setiap kali boneka orc mengayunkan pedangnya dan garis yang dia potong. Setiap saat. Gambar-gambar ini dengan cepat disimulasikan, dianalisis, diberi alasan, dan diuji dalam pikiran Lin Chen. Tiba-tiba, mata Lin Chen berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak, saya selalu berpikir bahwa saya telah berlatih 3 bentuk seni pedang penakluk iblis hingga batasnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih bisa menggunakannya seperti ini. Kekuatan yang ditampilkan bahkan lebih besar dari kekuatan asli seni pedang penakluk iblis. Setidaknya beberapa kali lebih kuat. Ceritanya panjang. Faktanya, Lin Chen beralih dari analisis ke kesimpulan hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, naga asli yang dilepaskan oleh boneka orc dengan cepat menyerang Lin Chen. Kamu bisa, dan aku bisa, menaklukkan iblis. Lin Chen bersenandung dan melambaikan pedang roh sejati dengan cepat di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, itu dapat menyebabkan ruang sedikit bergetar, seolah-olah setiap pedang dapat merobek ruang tersebut. Saat berikutnya, Yin. Naga sejati, yang panjangnya juga 1000 meter, muncul dari tipis udara, dan segera kemudian, dua naga sejati, keduanya panjangnya ribuan meter, saling membombardir. Bang bang bang. Pedang roh sejati Lin Chen berpotongan kuat dengan pedang roh sejati boneka setengah orc, dan kemudian kedua belah pihak dengan cepat mundur. Langkah ini seimbang. Namun, meskipun mereka masih berimbang, pemahaman Lin Chen tentang teknik pedang penakluk iblis lebih baik dari sebelumnya, dan teknik pedang penakluk iblis yang dia tunjukkan jauh lebih kuat. Mata boneka setengah orc itu bersinar dengan cahaya hijau, dan ia mengambil satu langkah ke depan, masih menebas dengan pedang panjang di tangannya. Itu masih merupakan bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis. Kirimkan iblis itu. Melihat serangan boneka orc lagi, Lin Chen bersenandung, dan juga menggunakan bentuk ketiga dari pedang menundukkan iblis. Gemuruh. Dua naga asli berpotongan dan runtuh. Lin Chen dan boneka orc juga dengan cepat bertukar pukulan dan mundur. Seolah tidak mau berdamai setelah gagal membunuh Lin Chen, boneka setengah orc itu kembali menyerang dengan mata hijau. Lin Chen masih melawan dengan bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis. Gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap mata, Lin Chen bertukar beberapa gerakan dengan boneka orc. Namun, meskipun mereka bertukar beberapa gerakan berturut-turut, kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tidak ada cara untuk terus bertarung seperti ini. Yang paling bisa kulakukan dengan teknik pedang penakluk iblis adalah mengikat boneka orc, dan tidak mungkin aku bisa membunuhnya, pikir Lin Chen dalam hati sambil menggunakan teknik pedang penakluk iblis untuk melawan boneka orc. Yang harus kita lakukan hanyalah menggunakan setengah langkah niat pedang. Gemuruh. Setelah duel lain, tubuh Lin Chen runtuh.
Setelah menstabilkan tubuhnya, niat pedang setengah langkah di tubuh Lin Chen mulai bergegas menuju pedang roh sejati di tangannya. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang, pisau dimensi. Niat pedang setengah langkah dengan cepat bergabung dengan konsepsi artistik yang cepat dan lambat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, sebilah pedang sepanjang 1 meter ditembakkan dari pedang roh sejati dan menebas langsung ke arah naga sejati yang dilepaskan oleh orc. Puff! Bilah pedang dengan banyak niat pedang setengah langkah dengan mudah memotong naga asli sepanjang 1000 meter menjadi 2 bagian, dan kemudian menebas boneka orc dengan keras. Seolah merasakan bahaya, boneka setengah orc itu mengangkat lengan kirinya, mencoba menahan pedang Lin Chen. Nyaring. Saat berikutnya, suara logam terdengar, dan bilah pedang besar itu langsung memotong lengan kiri boneka orc. Namun, tubuh boneka orc itu sangat keras. Setelah bilahnya memotong lengan kirinya, ia menghilang. Tubuh yang keras. Mata Lin Chen menyipit, pertahanan tubuh boneka setengah orc itu mengejutkan. Tapi sesuatu terjadi yang membuat Lin Chen semakin ketakutan. Lampu hijau aneh melintas di mata boneka setengah orc, dan kemudian dengan cepat mengangkat tangan kanannya yang tersisa, memegang pedang panjang di tangan kanannya dan menebas Lin Chen, menembakkan pedang sepanjang hampir 5 meter darinya, pedang panjang dengan cepat menyerang Lin Chen. Pisau dimensi, 5 meter. Lin Chen menghirup udara. Boneka setengah orc ini benar-benar mempelajari pedang dimensional.